Saudaraku yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah kita Indonesia kemarin telah menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada hari ini, yang kemudian nantinya 10 Dzulhijjah yang dikenal oleh kita kaum muslimin adalah hari raya Idul Adha jatuh di tanggal 20 berarti. Kalau hari ini tanggal 11. Hari ini tanggal 11 dan jatuh tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi mulai hari ini atau maghrib kemarin itu sebenarnya sudah masuk 1 Dzulhijjah. Kalau memang hari ini 1 Dzulhijjah berarti 10 Dzulhijjahnya bertepatan tanggal 20. 20 apa? Juli ya. Insyaallah. Nah, dengan demikian penting kita sampaikan pada subuh yang mulia ini bahwa 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini, yang juga bulan Dzulhijjah di antara 4 bulan haram yang dikenal dengan bulan haram, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram, yaitu 3 yang berurut, 1 yang terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kemudian mengapa diistilahkan dengan bulan haram? Nah, ini sudah pernah dan sering bahkan kita sampaikan di pengajian-pengajian sebelumnya. Untuk lebih lanjutnya boleh saja dibuka kembali di video kami yang bertemakan dengan tema tersebut di YouTube ya. Ada pembahasan kenapa harus dinamakan dengan bulan haram dan apa keutamaan bulan haram tersebut. Yang akan coba kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah apa keutamaan 10 hari awal atau pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena memang ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan tersebut, dan pantaslah bagi kita ya untuk mengungkap dan menyampaikan kepada kita semuanya apa itu keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Saudaraku, dalam Al-Quran Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar, demi waktu fajar. Para ulama mufassirin ketika menafsirkan wal fajr ini, demi waktu fajar, ada banyak pembahasan yang mereka bahas, yang beliau bahas. Di antaranya lah hikmah ya menghargai waktu. Begitu banyak Quran yang Allah awali sumpahnya dengan waktu, menandakan bahwa ada keagungan tersendiri pada waktu tersebut ya. Ada wal fajr, ada apa lagi, wal asr dan lain sebagainya, wad duha misalnya ya. Nah, di sini disebutkan wal fajr, demi waktu fajar. Fajar yang dimaksud juga oleh ulama mufassirin adalah yaitu waktu fajar hari Idul Adha. Jadi salat subuh atau waktu fajar di waktu salat Idul Adha itu lebih mulia pada fajar-fajar yang ada. Salat subuh memiliki fadilah yang sangat luar biasa ya. Luar biasa banyak. Itu adalah secara keumumannya. Namun secara khusus nantinya akan kita dapatkan pahala berlebih insyaallah dari Allah apabila kita memuliakan waktu subuh dengan melakukan sholat subuh berjamaah dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya di waktu subuh hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena Allah bahkan bersumpah demi waktu itu, demi waktu subuh khusus di Idul Adha, wal fajr. Maka jangan kita lewatkan insyaallah nanti. Semoga Allah berikan kita panjang umur sehingga kita dapat menikmati, mendapatkan fadilah besar dari melaksanakan sholat subuh di waktu fajar 1 ataupun 10 Dzulhijjah nantinya. Di 10 Dzulhijjah. Sebelumnya Allah mengatakan apa setelah wal fajri, demi waktu subuh, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 hari. Nah, 10 hari di sini apa yang dimaksud dengan 10 hari? Para ulama mengatakan ada 3 tafsiran para ulama maksudnya dalam hal ini. Dalam menafsirkan 10 hari ini. Ada yang mengatakan 10 hari yang agung ini adalah 10 terakhir bulan Ramadan.
Ada yang menafsirkan 10 awal dari bulan Muharram, dan ada yang menafsirkan 10 yang dimaksud di sini 10 hari agung, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan jumhur ulama merajihkan, ya, di antara 3 pendapat tadi ya, yang rajihnya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Boleh kita buka kembali nanti kitab tafsir, ya. Boleh kita kembali nanti buka kitab fikih juga. Jumhur ulama akan kita dapatkan nanti ternyata mereka merajihkan yang dimaksud dengan walayalin ashr, dan demi 10 hari yang agung ini adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, berarti ada keutamaan ini dari tanggal ini, tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah, insyaallah memiliki keutamaannya. Dan makanya nanti kita perlu, ya, perhatian hari-hari di 10 hari ini untuk beribadah kepada Allah. Kita tingkatkan kualitas amal soleh kita. Karena apa? Beramal di 10 hari itu lebih agung insyaallah, ya, lebih mendapatkan fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah. Nah, ini tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Apabila kita melakukan ibadah secara umum, apapun itu ibadah, apapun itu kebaikan, bersilaturahmi, berzikir, bertadarus Quran, bersedekah, salat 5 waktu di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, kemudian ya bermajelis ilmu juga, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang Allah perintah kepada kita. Apabila itu dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, itu amalan yang sangat dicintai, yang lebih dicintai. Bukan berarti tidak dicintai di bulan yang lain, bukan berarti Allah tidak memandang ibadah kita di bulan-bulan yang lain ataupun di hari-hari yang lain. Tetap dipandang, tetap berfadilah. Itu kewajiban kita. Namun itu akan lebih besar cinta Allah kepada hamba apabila ia memperbanyak melakukan amal soleh di 10 awal ini, di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Apakah beramal di 10 hari bulan awal pertama bulan Dzulhijjah ini lebih baik bahkan daripada jihad? Karena para sahabat memandang bahwa jihad itu sangat besar pahala. Maka mereka bertanya, apakah lebih besar pada jihad sekalipun? Iya, lebih baik daripada jihad sekalipun. Kita pasti sudah paham, ya, dengan dalil-dalil yang telah kita ketahui bagaimana itu orang yang berjihad di jalan Allah, fadilahnya di sisi Allah, pahala yang Allah berikan nanti kepada mereka mujahidin sangat luas dan sangat besar. Ya, Allah memuliakan sangat ini mujahidin, karena ini puncak iman yang luar biasa. Puncak iman paling tinggi adalah ketika dia sudah mengeluarkan harta nyawanya untuk agama Allah. Coba bayangkan, jihad nggak sembarangan. Di sini ada taruhan nyawa, maka wajar fadilahnya pun besar. Namun apabila ada seorang hamba yang nantinya memperbanyak ibadah dengan ikhlas kepada Allah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih besar pahalanya pada jihad fisabilillah. Kalau kita bertadarus Quran di 10 awal ini lebih besar pada jihad. Apabila kita melakukan sholat 5 waktu di 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih besar pada jihad. Apabila kita bersedekah, maka pahala sedekah lebih besar daripada jihad. Apabila apalagi berzikir, bersilaturahmi, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang Allah perintah kepada kita, apabila itu dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, itu lebih agung daripada jihad fisabilillah. Itu dinyatakan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecuali kata Rasulullah, ada kecualinya, ada al-istisna, ada al-istithna, ada pengecualiannya. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi, alias mati syahid. Yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa amal soleh apabila dilakukan di 10 Dzulhijjah itu lebih mulia, lebih besar kedudukannya pada jihad, itu hanya sekadar jihad, belum sampai mati syahid. Tapi kalau sudah sampai mati syahid, nah itu enggak, tetap mati syahid lebih mulia. Nah, kecuali kata Rasulullah apa? Seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi ke kampung halamannya, atau dia sudah mati syahid. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dari itu pastinya dengan hadis yang telah kita perdengarkan barusan, maka
sangatlah harus, berarti hati ini terdorong kemudian untuk bersemangat ya, beribadah di 10 hari bulan Dzulhijjah ini lebih semangat daripada hari-hari yang lain. Kenapa? Ada keagungan tersendiri tadi. Nah, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali berkata apa? Wa in kana ahabbu ila Allah fa huwa afdalu indah. Apabila seseorang itu lebih dicintai oleh Allah, maka sesuatu tersebut lebih afdal dan di sisinya. Apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, maka sesuatu tersebut lebih afdal di sisinya. Kenapa Allah lebih mencintai sesuatu? Karena itu pasti lebih afdal di sisi Allah. Nah, ketika Allah telah mengatakan lebih Allah cintai amalan apabila itu dilakukan di 10 Dzulhijjah pertama, berarti apa? Di sisi Allah pula amalan itu pun lebih afdal dan lebih agung. Pelakunya lebih dicintai, tapi berarti apa? Lebih dicintai, lebih afdal. Orang ini akan mendapatkan keafdaliyah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orangnya ataupun amal yang ia lakukan. Jadi, apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, maka sesuatu tersebut lebih afdal di sisinya. Kenapa? Kenapa lebih afdal? Karena lebih dicintai. Baca Quran dicintai enggak oleh Allah? Memiliki afdaliyah enggak? Iya. Namun apabila itu dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, lebih dicintai. Karena lebih dicintai, maka amal tadi lebih afdal. Dan ini sangatlah ya penting diperbanyak di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Apa itu? Memperbanyak tadarus. Semangat kita tadarus seperti semangat di bulan Ramadan. Kita jadikan 10 pertama ini bagaikan semangat kita memperbanyak tadarus di 10 terakhir bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan itu sendiri secara umum. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Ibnu Khuzaimah, Al-Quran afdalul dzikr. Dalam hadis yang singkat, Rasulullah mengatakan apa? Al-Quran afdalul dzikr. Afdalul dzikri. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga zikir. Banyak zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Namun sebaik zikir itu semua adalah Al-Quran. Apa zikir? Menyebut mengingat Allah. Menyebut untuk mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah yang paling baik? Dengan mentadarus, bertadarus, mentadaburi firman-firman Allah. Karena itu semua adalah firman Allah. Kita membaca surat-surat ilahi, kita membaca surat-surat Allah. Dan itu zikir paling bagus. Dan itu apabila dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai dan lebih afdal. Perbanyak tadarus saudaraku di 10 pertama ini. Nah, dan begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena dari keumuman hadis, apapun amal soleh, betul? Rasulullah mengatakan apapun amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, itu akan lebih dicintai di sisi Allah. Bahkan kedudukannya lebih besar daripada jihad, kecuali yang berjihad mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa? Wal fajri wal layalin ashr. Kemudian wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i, dan demi waktu yang syafa'. Syafa' itu genap. Apa yang dimaksud genap di sini? Allah juga bersumpah berarti dengan 10 Dzulhijjah khusus. Tadi 10 pertama dari tanggal 1 ke tanggal 10. Dan kemudian Allah bersumpah demi tanggal 10 ataupun hari ke-10 bulan Dzulhijjah, yaitu Idul Adha. Maka Idul Adha memiliki keagungan yang luar biasa dibandingkan dengan Idul Fitri. Para ulama mengatakan seperti itu secara jumhur. Kalau ada yang bertanya mana lebih mulia, mana lebih afdal, mana yang lebih harus semangat kaum muslimin merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, maka jawabannya Idul Adha. Karena Idul Adha adalah hari raya dan di dalamnya ibadah langsung. Idul Fitri hanya sekedar hari raya. Bahagia pada syiar. Syariat juga memang perintah, namun tidak lebih agung daripada Idul Adha. Karena Idul Adha ya, sampai-sampai Allah bersumpah demi Idul Adha tersebut. Kemudian di situ ada berkurbannya. Dari segi takbir pun lebih diagungkan, perintahnya itu lebih banyak takbir itu dibandingkan dengan Idul Fitri. Nah, kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasyaf'i wal watr, dan demi waktu yang genap. Maksud di sini apa? 10 Dzulhijjah. Kemudian wal watr,
dan demi waktu witir, yaitu 9 Arafah. Nah, di sini disebutkan secara khusus berarti sebagaimana tafsiran para ulama, demi waktu ganjil di sini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang di situ ada Arafah. Yang di situ nanti ada puasa bagi yang tidak haji, yaitu dikenal dengan puasa Arafah. Apa fadilah puasa Arafah yang mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan untuk bisa menjalankannya? Ya, di mana Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa puasa Arafah itu akan dapat mengampunkan dosa kita yang melakukan puasa tersebut setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa 10 Muharram hanya setahun yang lalu saja. Sedangkan untuk puasa Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun berarti kita akan mendapatkan jaminan keampunan dengan kita melaksanakan puasa Arafah, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi apa yang kami sampaikan ini kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.